نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita masih bisa beraktivitas dan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa nasihat tersebut? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Untuk para penguasa muslim dan orang-orang awam di tengah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-'Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kemudian Allah menyatakan bahwa di sana ada orang-orang yang mereka terbebaskan dari kerugian tersebut. Pertama kata Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Iman, amal saleh, dan wasiat di dalam kebenaran tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya kesabaran. Oleh karenanya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa tawasaw bis sabr, saling menasihati, saling mewasiat dalam kesabaran. Agama yang mulia ini adalah agama nasihat, dan seorang tidak akan bisa bertahan tanpa kesabaran. Sabar itulah yang akan membantu seseorang bertahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati kesabaran yang luar biasa yang dihadapi atau yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah kita tidak lagi mendapati ada manusia seperti itu di saat ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan juga dan sampaikan juga kepada para sahabat beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta, jin dan manusia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan pelajaran kepada segenap umatnya, baik yang kecil, yang besar, yang dewasa, yang tua, pria maupun wanita, dan semua mendapatkan kebaikan dan wajangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana di dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Abdullah bin Abbas pada suatu hari dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Abbas, pada suatu hari aku dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, bahkan kepada anak kecil yang masih belia. Karena Abdullah bin Abbas ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dikala itu dia masih berumur 10 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 13 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdullah bin Abbas meskipun umurnya masih kecil dan dia lahir 3 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia berumur 13 tahun. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13 tahun. Nah, dengan umur 13 tahun ini dia telah mampu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 1600 hadis kurang lebih. Beliau ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, umur 13 tahun ini dia telah mengumpulkan 1000 lebih hadis. Dan ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun dia sahabat kecil, akan tetapi beliau memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu dia digelari dengan Habrul Ummah, ulama'nya umat ini. Abdullah bin Abbas umurnya 13 tahun ketika tinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamut tafsir, beliau adalah imam di bidang tafsir. Dan kelas Abdullah bin Abbas ini setara dengan Al-Khulafa'ur Rashidun di dalam ilmu tafsirnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan doa keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan mendoakanku, kata beliau, agar mendapatkan ilmu. Di dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas bercerita, kata beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan doa yang mulia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsirul Quran. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau agar menambahkan untuknya pemahaman dan ilmu. Maka jadilah Abdullah bin Abbas sahabat yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya akan didapatkan dengan belajar. Tidak ada jalan lain untuk menempuh ilmu, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan cara belajar. Abdullah bin Abbas
beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada satu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Bahkan anak sekecil Abdullah bin Abbas dibonceng oleh beliau. Masih kecil, hampir baligh umurnya di kala itu. Akan tetapi dia mendapatkan wasiat dan mendapatkan wajangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Dalam riwayat yang lain, "Ya ghulam" atau "Ya ghulaym, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna." Wahai anak muda, ala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku berikan nasihat beberapa untaian kata yang akan bermanfaat bagimu kelak? Faqultu, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Bala, iya wahai Rasulullah, saya ingin mendengarkannya." Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi ash-shiddah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, qad jaffa al-qalamu bima huwa ka'in, falau anna al-khalqa kullahum jami'a aradu an yanfa'uka bi shay'in lam yaqdihi Allah lam yaqdiru alayhi, wa in aradu an yadhurruka bi shay' lam yaktubhu Allah alayk lam yaqdiru alayhi, wa'lam anna fi as-sabri ala ma takrah khairan katsira, wa anna an-nasra ma'a as-sabr, wa anna al-faraja ma'a al-karb, wa anna ma'a al-usri yusra." Ini lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dari hadis Hanash As-San'ani dari Abdullah bin Abbas, yang artinya ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya atau pasti Allah Ta'ala akan menjagamu, dan jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir rakha, kenalilah Rabbmu di waktu lapang, pasti ia akan mengenalimu di waktu sulit. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau mohon pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Qad jaffal qalam bima huwa kain, pena telah kering, tinta telah mengering, dan semuanya
telah tercatat. Falau anna al-khalqa kullahum jami'a, andai kata seluruh manusia berkumpul, mereka ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan itu, Allah tidak tetapkan hal tersebut, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Dan apabila mereka ingin membahayakanmu dengan sesuatu, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuliskan itu atasmu, pasti mereka tidak akan mampu untuk membahayakanmu. Ketahuilah, anna fis sabri ala ma takrah khairan katsira. Ketahuilah bahwasanya bersabar terhadap apa yang engkau benci, terdapat padanya kebaikan yang sangat banyak. Wa anna an-nasra ma'as sabr, bahwa kemenangan hanya dapat diraih dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan kemudahan didapatkan ketika seorang berada pada puncak kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Ini dia hadis yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita tauhid. Hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tadabbartu hadzal hadis, saya meneliti hadis ini, fa adhashani wa qittu atishu. Kata beliau, aku memperhatikan hadis ini dan aku terkagum dan hampir saja aku terbang dibuatnya. Fa wa asafa min al-jahli bihadzal hadis wa qillatil fahmi li ma'nah. Kata beliau, alangkah bodohnya diri ini terhadap hadis yang mulia ini dan jauhnya dari memahami makna yang terkandung di dalamnya. Andai kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan perkataan ini, maka bagaimana lagi dengan kita. Ma'asyarul ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ma'asyarul ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan hambanya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya membutuhkan Allah, sedangkan Allah Ta'ala maha kaya. Allah tidak membutuhkan kita, Allah maha terpuji. Oleh karena itu, yang dimaksud di dalam hadis yang mulia ini, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hak-hak dan perintah-perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menjaga aturan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang menjauhi larangan-larangan Allah, itulah orang-orang yang telah menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abi Tha'labah Al-Khushani, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha faradha fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa harrama hurumatin fala tantahikuha. Allah haramkan perkara-perkara, maka janganlah kalian melanggarnya.
wa hadda hududan, Allah berikan batasan-batasan tertentu, maka janganlah kalian melewatinya. Janganlah kalian melanggar batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan batasan kepada seorang hamba, maka batasan tersebut merupakan kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada setiap hamba yang bertaubat dan hafidh, hamba yang menjaga aturan Allah Azza wa Jal, menjaga perintah-perintah Allah dan menahan diri dari melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjalankan perintah dan menahan diri dari larangan-larangannya. Dan di antara perintah yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di antara perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang taat kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kesyirikan atau mengharamkan surga bagi para pelaku syirik. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan setelah tauhid kepada Allah Azza wa Jal ialah menjaga salat 5 waktu. Karena salat adalah hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat dan salat wusta, salat asar. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Allah memuji para penduduk surga yang mereka ketika di dunia menjaga salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, yaitu orang-orang yang menjaga salat mereka. Oleh karena itu, salat adalah perkara yang besar. Dia bukanlah perkara kecil. Orang yang meninggalkan salat ini dosanya lebih besar daripada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat selain daripada salat. Setelah syahadat la ilaha illallah, maka yang paling terbesar adalah salat. Dan tidak ada terjadi perselisihan di antara para ulama di dalam rukun Islam selain daripada salat. Orang yang meninggalkan puasa ini tidak dikatakan ia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak terjadi perselisihan di sana bahwasanya orang yang meninggalkan puasa dia kafir. Tapi salat, orang yang meninggalkan salat, maka para ulama berselisih akan kekufurannya. Karena Nabi SAW mengatakan perbedaan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Dengan rincian-rincian yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Oleh karena itu, salat adalah perkara yang besar, bukan perkara yang ringan. Karena salat adalah perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Apabila salatnya baik,
maka baiklah seluruh amalan yang lain. Man hafaza 'alaiha, barang siapa menjaga salat 5 waktu, kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah Ta'ala berjanji akan memasukkannya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Orang yang menjaga salat, maka Allah Ta'ala akan masukkan ia ke dalam surga. Begitu pula orang yang menjaga salat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, man hafaza 'alaihinna, barang siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan bukti, mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Bagaimana Nabi SAW mengetahui bahwasanya ini adalah umat Nabi Muhammad SAW dan ini umat selain umat Nabi Muhammad SAW, dan jumlah manusia sangat banyak ketika itu? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengenal umatnya dari tanda bekas air wudu. Ghurran muhajjalin min atharil wudu, kening mereka bercahaya karena bekas-bekas air wudu mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal yang penting untuk kita jaga dan wajib untuk kita jaga selain daripada tauhid, selain daripada salat, adalah menjaga taharah, menjaga kesucian kita, menjaga wudu kita. Karena bersuci dia adalah kunci diterimanya salat seorang hamba. Nabi SAW mengatakan, wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara perkara yang wajib untuk kita jaga adalah menjaga kepala dan perut. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, al-istihya'u minallah haqqal haya, malu yang sebenarnya, kata beliau, an yahfadhar ra'sa wa ma wa'a, seorang menjaga kepalanya dan fikirannya, menjaga fikirannya, menjaga kepalanya, wa yahfadhal batna wa ma hawa, dan menjaga perut apa yang dikandung di dalamnya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan menjaga kepala ini dari hal-hal yang dapat merusak pemikiran seseorang, menjaga pendengaran dan menjaga mata. Menjaga kepala termasuk di dalamnya menjaga mata dan telinga. Begitu pula menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan menjaga perut tersebut dengan menjaga hati dan menjaga hal-hal yang dapat masuk ke dalamnya dari makanan dan minuman, dan ini akan dapat merusak seseorang. Menjaga perut kita dari kemasukan hal-hal yang haram, barangkali jenis makanan itu yang haram atau cara mendapatkan makanan tersebut yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka telinga dan mata ini adalah nikmat yang besar. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami jadikan manusia dua mata, wa lisanan wa syafatain, kami jadikan lisan dan dua bibir. Maka semua ini tidak boleh kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fikiran kita tidak boleh kita berikan untuk syaitan. Kita wajib menjaga fikiran kita dari syubhat dan syahwat. Kita wajib menjaga hati kita dari syubhat dan syahwat.
menjaga pendengaran kita dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari gambar-gambar, dan menjaga telinga dan pendengaran kita dari musik, menjaga lisan kita dari ghibah, dari namimah, dan semua ini tidak dilakukan kecuali di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya seorang muslim menjaga perutnya dari makan dan minum yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah halalkan makanan dan minum, akan tetapi sebagian manusia makan dan minum dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan cara mencuri, dengan cara merampok dan semacamnya. Oleh karena itu kita wajib menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka jahanamlah yang pantas untuk memakannya. Makan riba, makan makanan yang haram, makanan yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, meminum minuman khamar, minum minuman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, semua ini terlarang dan semua ini wajib kita jaga agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, dan semua ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menjaga matanya dari hal yang haram, ketika seorang menjaga hatinya dari mengingat sesuatu yang haram, ketika seorang menjaga pendengarannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjamin untuknya surga. Nabi SAW bersabda, "Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka pasti ia masuk surga. Menjaga lisan dari namimah, dari ghibah, dari menyebutkan aib manusia, dari berkata kotor, dari berkata yang kasar dan seterusnya, dan menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari perzinahan dan seterusnya. Apalagi di zaman kita memiliki handphone, memiliki media sosial, dan segala sesuatu mudah untuk dilihat, segala sesuatu mudah untuk diakses, mudah untuk melakukan pacaran, mudah untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh, video-video dan semacamnya. Maka kita yang telah mengaji, kita yang telah mengenal manhaj salaf, salaf bukan hanya di dalam masalah akidah, dakwah salafiyah bukan hanya akidah, akan tetapi luas daripada itu. As-salafiyah dalam salat tahajud, as-salafiyah dalam tutur kata, as-salafiyah dalam adab, as-salafiyah dalam akhlak, dalam muamalah, dalam menghindari ghibah, namimah dan seterusnya. Semua ini adalah apa yang diajarkan oleh para salafus salih. Nabi SAW mengatakan, menjamin barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka untuknya surga. Maka bertahanlah. Bagi yang belum menikah, maka bertahan. Bagi yang telah menikah, maka tingkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu di dunia ini tidak lama. Akan tapi yang pasti Allah Ta'ala berikan ganjaran di akhir zaman, bahwa orang-orang yang beramal saleh di akhir zaman, mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat, ya, amalan di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum jami'a. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjamin untuk menjaga kemaluan dan lisannya, lisan dan kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya surga. Maka jalan untuk meraih surga selain menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Kita tahu hadis tentang ghibah, namimah, kita amalkan. Bahwa lisan tersebut
akan berdampak berbahaya untuk kita. Dan kita yang sudah mengenal dan sudah belajar, maka kita berusaha untuk menahan syahwat kita kecuali kepada jalan yang halal. Karena itu semua mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menjaga kemaluannya, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan janji surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang menundukkan pandangan mereka dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang-orang yang mereka menjaga, laki-laki dan perempuan menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka, mereka lah yang mendapatkan janji surga Allah Azza wa Jalla. Di zaman ini sangat mudah sekali seorang melakukan dosa dan maksiat. Mudah untuk berzina, mudah untuk berpacaran dan semacamnya. Akan tapi yakinlah bahwa hal yang haram tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan. Bahwa bersabar di dalam ketaatan akan membuahkan hasil yang manis di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka di dunia ini dibiarkan hidup begitu saja tanpa mereka diuji? Kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka agar kami mengetahui siapa orang-orang yang mereka bersabar dan siapakah orang-orang yang mereka orang-orang yang jujur dan siapakah orang-orang yang berdusta. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Abi Idris Al-Khawlani tabi'in anna awal ma wassallahu Adam 'inda ihbatihi ila al-ardi bihifdhi farjihi wa alla yadha'ahu illa fi halal. Kata beliau Abu Idris Al-Khawlani mengatakan bahwasanya wasiat Allah Ta'ala pertama kali kepada Nabi Adam ketika ia diturunkan dari surga ke muka bumi ini agar ia menjaga kehormatannya dan tidak meletakkan sesuatu kecuali kepada tempat yang halal. Nabi SAW memberikan wajangan untuk para pemuda yang hendak menikah. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah, carilah tempat di mana kalian akan meletakkan air mani kalian. Dengan siapa kalian menikah? Kemudian kata Nabi SAW, yahfazka, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikanlah janji, pasti aku akan tunaikan janjiku untuk kalian. Tafadhal. Yahfazka, Allah pasti menjagamu. Di sini penjagaan Allah Azza wa Jal ada dua macam. Yang pertama penjagaan secara umum atau yang dikenal dengan bahasa akidahnya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Azza wa Jal. Artinya Allah bersama hambanya dengan dua macam. Pertama kebersamaan yang umum, yang kedua kebersamaan yang khusus. Allah bersama hambanya baik secara umum maupun secara khusus. Dan penjagaan Allah Ta'ala terhadap hambanya ada dua macam. Yang pertama Allah menjaga urusan dunianya. Yang pertama Allah menjaga urusan dunia seorang hamba. Seperti Allah menjaga badannya, menjaga fisiknya, menjaga anak keturunannya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya. Dan ini semua diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir pagi dan petang. Nabi ajarkan zikir pagi petang kepada kita
Dan doa ini kalau kita baca, kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, mendapatkan penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang mulia ini, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita memohon keselamatan, al-afiyah, memohon kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, agar agama kita ini lurus, agar akidah kita tidak melenceng, agar pemikiran kita ini tidak dibawa dan dituntun oleh hawa nafsu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan, baik dalam perkara agamaku, wa dunyaya, dalam perkara duniaku, wa ahli wa mali. Ya Allah, jagalah keluarga dan hartaku. Allahu Akbar. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, doa meminta keselamatan, doa minta ampunan. Yang kedua, doa meminta keselamatan, dan doa agar dijaga agama kita, agar tidak termasuk atau tidak terserap ke dalam syubhat dan syahwat, agar dijaga dunia kita, ma'isyah kita, kehidupan kita, badan kita, kesehatan kita, wa ahli, dan keturunan kita dan keluarga kita, istri kita, suami kita, dan wa mali, dan harta kita. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Dan ini sangat luar biasa. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, muslimin wal muslimat, seluruh kita dari ujung kaki ke ujung rambut kita adalah aib. Manusia ini tidak ada yang sempurna, semuanya aib. Oleh karena itu kita memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menutupi aib-aib kita. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutupkanlah aib-aibku. Nah, kita semua ada kekurangan, kita semua ada aib. Oleh karena itu mintalah kepada Allah agar Allah menutup aib, baik masa lalu kita yang kelam, baik aib yang tidak pantas untuk didengar atau diketahui oleh manusia, dan cukup Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kemudian wa amin rawati, ya Allah, hilangkanlah rasa takut. Rasa takut, karena rasa aman, rasa nyaman, dia merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana negeri-negeri yang tidak aman. Lihatlah tempat-tempat yang tidak ada keamanan dan kenyamanan di dalamnya karena perang dan semacamnya. Nabi SAW mengatakan, wa amin rawati, ya Allah, berikanlah kepadaku ya keamanan dari rasa takut. Wahfazni, ya Allah, jagalah diriku, min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yami, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bi'azamatik, dan aku berlindung dengan kemahabesaranmu ya Allah, an ughtala min tahti, terbenam masuk ke tanah longsor dan semacamnya, terbenam ke dalam bumi. Nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalam. Doa apa yang lebih mencakup selain daripada doa yang mulia ini? Barang siapa yang membaca doa ini terus menerus, maka Allah akan hilangkan rasa takut, rasa was-was dari dirinya. Dan ini mujarrab, dan ini telah terbukti. Doa ini ya mengandung makna yang sangat luas sekali. Di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya terdapat keselamatan, di dalamnya penjagaan terhadap agama seseorang, dunia, keluarga, dan harta, dan seterusnya. Bahkan tertutuplah aib-aib kita.
dan rasa takut dan seterusnya, dan Allah Ta'ala akan lindungi kita dari segala macam penjuru. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Dan Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba, yaitu malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang menjaganya dari depan dan dari belakang dan seterusnya. Yaitu kata Abdullah bin Abbas, humul malaikah, mereka adalah para malaikat, yahfazunahu bi amrillah, mereka menjaga hamba-hambanya dengan perintah dari Allah. Fa idza jaa al-qadar khallu anhu, apabila Allah Ta'ala takdirkan dengan suatu keputusan, maka mereka pun menepi. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Di antara penjagaan Allah Ta'ala terhadap seorang hamba, Allah akan menjaga kesehatan fisiknya dan kekuatannya serta akalnya dan hartanya. Dan ini tentunya keutamaan yang besar bagi orang yang menjaga hak Allah Azza wa Jalla, yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah akan menjaga kesehatannya, kekuatannya, menjaga akalnya, menjaga hartanya. Oleh karena itu, ba'dus salaf, sebagian para salafus salih, mereka mengatakan al-alim la yakhraf. Seorang ulama atau alim, mereka tidak akan pikun. Ya, orang yang berilmu tidak akan pikun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjaga mereka semua. Wa qala ba'dhum, sebagian para salaf mengatakan, man jama'al Qur'an mutti'a bi'aqlihi. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka Allah Azza wa Jalla akan kokohkan akal dan fikirannya. Tidak ada orang yang menghafal Al-Qur'an itu bodoh. Tidak ada orang yang menghafal Al-Quran tersebut akalnya lemot. Ya, tidak ada orang yang menghafal Al-Quran pemahamannya lemah. Orang yang menghafal Al-Quran, insyaallah Ta'ala dia memiliki kekuatan ingatan, hafalan dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Wa kana Abu Thayyib, para salaf memiliki kisah-kisah yang luar biasa menakjubkan tentang bagaimana Allah menjaga mereka. Wa kana Abu Thayyib at-Tabari, adalah al-Imam at-Tabari. Al-Imam at-Tabari, beliau adalah salah satu imam mazhab juga. Akan tapi mazhab beliau ini telah runtuh dan tidak ada pengikutnya. Dan al-Imam at-Tabari memiliki kitab tafsir, termasuk tafsir yang tua. Dan ini menjadi rujukan para ulama. Tafsir beliau, tafsir at-Tabari. Adalah Abu Thayyib at-Tabari, umur beliau telah mencapai 100 tahun. Ya, akan tapi beliau memiliki fikiran, akal dan kekuatan atau tenaga yang luar biasa. Pada suatu hari dia naik ke sebuah kapal dengan meloncat dan tidak terlihat tanda-tanda menua pada dirinya, seperti orang tua. Kemudian orang mengatakan, "Wahai Syekh, kenapa engkau lakukan ini? Ini berbahaya." Apa kata dia? Hadhihi jawarihu hafiznaha anil ma'asi fis sighar. Jasad ini, fisik ini dahulu kami jaga ketika kami masih muda. Oleh karena itu di saat kami tua, Allah Ta'ala jaga. Allahu Akbar. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a, bagaimana kita melihat penjagaan Allah Ta'ala terhadap seorang hamba dan bagaimana Allah menjaga keturunannya, barangkali karena ya keturunan-keturunan sebelumnya adalah orang-orang yang baik, orang yang saleh. Kita sekarang barangkali yang duduk di majelis ilmu, baik yang mengajarkan ataupun yang belajar, ketahuilah, yakinlah bahwa barangkali kakek dan nenek kita atau orang tua, bapak dan ibu kita dahulu, mereka adalah orang saleh. Lalu Allah Ta'ala jadikan di antara benihnya adalah kita-kita yang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu selalu kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal dan meminta petunjuk darinya agar kita dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal menjaga anak yatim dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah, dan adalah kedua orang tuanya saleh. Oleh karena itu Allah Ta'ala jaga ya harta anak kecil tersebut. Oleh karena itu betapa hebat pun anak-anak yang kita sekolahkan, anak-anak yang kita didik masuk ke tempat pendidikan, akan tapi orang tuanya tidak saleh, maka tidak akan mungkin bisa menjadikan anak tersebut saleh. Karena memang ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu betapa mahal pun sekolah yang dimasukkan anak kita, akan tapi orang tuanya tidak saleh, maka bukan tidak mungkin anak tersebut menjadi anak yang tidak saleh. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a.
berkata Muhammad ibnul Munkadir, sesungguhnya Allah menjaga keturunan orang yang saleh dan menjaga anak keturunan, anak cucunya dan seterusnya, ya, dan mereka selalu di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan berkata Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab kepada anaknya, ya bunai, wahai anak kecilku, wahai anakku sayang, inni la azidanna fi salati min ajlik, sungguhnya aku menambah salatku, ya, demimu. Maksudnya menambah salat di sini menambah salat sunat, bukan salat wajib. Dia tambah salat sunat tersebut, berdoa di dalamnya meminta agar Allah Azza wa Jal jadikan kesolehan dirinya dan itu tertular kepada kesolehan anaknya. Allahu Akbar. Rajaan uhfadha fika, aku berharap agar Allah Ta'ala menjaga dirimu karena kesolehan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah kedua orang tuanya saleh. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum jami'a, adalah para salaf terdahulu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ar-Rabi' ibn al-Khuthaim, yaj'al lahu makhrajan min kulli ma dhaqa 'ala an-nas, Allah akan jadikan takwa seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang menyempitkan dirinya atau hal-hal yang sempit yang dialami oleh manusia. Ketika manusia mengalami kesempitan, maka orang yang bertakwa akan diluaskan baginya dari Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan yang tidak dimiliki, yang tidak didapatkan oleh yang lain. Dan di antara keajaiban penjagaan Allah Ta'ala terhadap hamba yang bertakwa kepada Allah, bahwa Allah juga menjaga ketika seorang hidup di dunia ini, bahkan dari hewan sekalipun, dari hewan yang buas sekalipun akan dijaga. Dan kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan sebagian para salafus salih, ya, dengan para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jal karamah, diberikan tanda-tanda kebaikan atas mereka, di mana ada binatang-binatang buas yang hendak menerpa mereka, hendak memangsa mereka, akan tapi tidak jadi karena Allah Azza wa Jalla yang menjaga mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Begitu juga Nabi SAW ajarkan kepada kita doa, di mana doa tersebut akan dapat menjaga kita. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, bahwa Nabi mengajarkan kepada Umar doa, Allahumma hfazni bil Islam qa'iman wahfazni bil Islami qa'idan wahfazni bil Islami raqidan wa la tuti' fiyya aduwan wala hasida. Ya Allah, jagalah diriku di dalam mengamalkan Islam ini, baik duduk maupun berdiri, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan jagalah diriku dengan Islam ini dalam keadaan tertidur bahkan, dan janganlah ada yang mengikutiku dari musuh dan dari orang-orang yang hasad. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nabi ajarkan kepada kita doa safar. Apabila seorang hendak bersafar, apabila seorang hendak meninggalkan keluarganya, maka Nabi ajarkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan engkau agamamu, amanah dan seluruh kebaikan amalan tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah idza studi'a syai'an hafizah. Karena Allah Azza wa Jal apabila dititipkan sesuatu, maka Allah pasti akan menjaganya. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan godaan yang paling terberat, di mana Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan oleh Allah Azza wa Jal dari fitnah wanita. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang demikian kami telah palingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian, karena sungguhnya dia adalah hamba yang diikhlaskan oleh Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang ikhlas amalannya karena Allah, maka Allah yang akan menjaganya dari keburukan dan dari kekejian, baik dia terasa ataupun tidak terasa. Maka semua ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal manakala seseorang dia menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar seorang yang berdoa, Allahumma innaka tahulu bainal mar'i wa qalbihi, ya Allah, engkaulah yang dapat memisahkan seorang dari hatinya, fahul baini wa baina ma'asik, ya Allah, pisahkanlah antara diriku dengan dosa-dosa, dengan maksiat yang aku lakukan kepadamu, yaitu jauhkanlah aku dari melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Lalu Umar pun merasa kagum dengan doa orang ini dan dia pun mendoakan kebaikan untuk orang tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Dan kalau kita melihat bagaimana para salafus salih dan kita melihat bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang bertauhid, maka sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak, tidak terhitung, banyak sekali. Bagaimana di zaman dahulu Nabi SAW bercerita tentang orang-orang dari Bani Israel. Di antaranya seorang laki-laki yang bernama Kifli, ya, Dzul atau Al-Kifl namanya. Al-Kifl ini seorang dari Bani Israel dan dia tidak pernah berhenti melakukan dosa dan maksiat. Pada satu hari dia tertarik kepada seorang wanita dan dia memberikan iming-iming kepada wanita tersebut 60 dinar. Jumlah yang sangat banyak sekali, dengan syarat dia mau berzina dengan syarat wanita tersebut berzina dengannya. Ketika ia berada di atas wanita tersebut, kemudian kata beliau, wanita tersebut pun merasa ketakutan. Qala akrahtuki, qalat la, apakah engkau terpaksa melakukan ini? Kata wanita tersebut, tidak. Walakin hadza amalun ma amiltuhu qat wa innama hamalani alaihi al-hajah. Kata wanita tersebut, saya belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, akan tapi karena kebutuhan saya melakukan hal ini. Faqad takhafinallah wa la akhafuh. Engkau adalah wanita yang takut kepada Allah sedangkan aku tidak. Kemudian Al-Kifl ini membiarkan dinar tersebut pada wanita tersebut. Akhirnya dia pergi dan akhirnya dia mati, ya, ketika pagi hari, di malam hari. Ketika pagi harinya dia wafat dan Allah Azza wa Jal ampuni dosa Al-Kifl tersebut. Begitu juga tentang seorang wanita yang digoda oleh laki-laki untuk berzina dengannya. Kemudian kata laki-laki tersebut, setelah wanita tersebut menutup pintu, kemudian wanita tersebut mengatakan kepada laki-laki yang mengajak dia berzina tersebut, kata dia, qad baqiya babun wahid, masih ada satu pintu yang belum engkau tutup atau yang belum kita tutup. Qalu wa ayyu babin hu, pintu apa yang belum ditutup? Al-bab alladhi bainana wa bain Allah azza wa jal falam ya'rud laha. Kata beliau, pintunya adalah pintu antara kita dengan Allah azza wa jal, dan akhirnya laki-laki ini tidak jadi melakukan zina dengan wanita tersebut. Begitu juga seorang laki-laki menggoda wanita Arabiyah. Apa kata dia? Sungguhnya bintang-bintang ini ma yarana illa al-kawakib. Kata beliau, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang ini. Apa kata wanita tersebut? Mana sang pencipta bintang tersebut? Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Ini di antara hal-hal yang mulia di mana Allah Azza wa Jalla menjaga orang-orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupi dirinya. Allah Azza wa Jalla, dia menjadi maula, menjadi penyelamat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagian para salaf mengatakan, man ahabba an taduma lahul afiyah falyattaqillah. Barang siapa yang ingin menjaga kesehatannya terus-menerus, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin menjaga kesehatannya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan meningkatkan penjagaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya sahih
Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah ia melihat bagaimana posisinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena Allah Ta'ala akan meletakkan seorang sebagaimana seorang tersebut meletakkan kedudukan Allah Azza wa Jal di sisinya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Banyak-banyaklah mengingat Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Ta'ala akan selalu mengingat kita. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang lain kita akan bahas poin yang berikutnya, yaitu lafaz hadis yang lain, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Allah Azza wa Jalla bersama hambanya dengan dua kebersamaan. Yang pertama kebersamaan yang umum, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Yang kedua kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum artinya Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, bahwa Allah mengetahui, Allah Ta'ala tidak luput darinya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, dan apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan yang kedua ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus, di mana Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, Allah Azza wa Jalla maha tahu segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan yang kedua ini, bahwa Allah Azza wa Jalla, kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang kedua ini yang bersifat khusus, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan bantuannya. Allah Azza wa Jalla akan kokohkan seseorang, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kemantapan, dan inilah merupakan ma'iyatun khasah, kebersamaan Allah Ta'ala yang khusus, dan ini tidak didapatkan kecuali bagi hamba-hamba yang menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Tafadhal. Bagaimana sikap kita jika kita di waktu berperang, musuh kita menawan salah satu teman kita, ternyata musuh kita mengkhianati kita dan membunuh teman kita di depan pasukan kita. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Ulang pertanyaannya. Perang ini perang terjadi antara apa? Antara muslim dengan kafir. Ya. Antara muslim kita Indonesia, misalnya pasukan saya di Indonesia melawan Amerika. Tiba-tiba Amerika itu membunuh tawanan dari kita, dari pasukan kita di depan kita. Sedangkan pasukan kita sudah marah-marah dan ingin berperang, dan salah satu personel mengatakan, komandan saya akan berperang. Sekarang pasukan sudah marah-marah, bagaimana dengan sikap kita? Ini terjadi atau tidak? Terjadi, apabila terjadi. Apabila, artinya ini tidak terjadi. Iya, Apabila, berarti ini soal iftiradi, soal anggapan, andai kata, ya, andai kata. Ini yang pertama yang harus kita fahami, bahwa jihad dia ada aturannya. Jihad melawan musuh dan jihad ketika kita diperintahkan oleh penguasa kita atau pemimpin kita untuk keluar berjihad, atau kita didatangi oleh musuh dan kita wajib membela diri kita. Nah, kalau misalnya perang, tentunya ini ada strategi yang dijalankan. Oleh karena itu saya tidak bisa menjelaskan tentang hal ini, karena dia berkaitan dengan apa yang ada di lapangan. Tentang sesuatu yang tidak ada, lalu kita membuat pertanyaan, tentu kita tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawabnya. Akan tapi ini kebijakan dari pemimpin, dari panglima, yang dia waktu itu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW juga ketika beliau berperang, Nabi SAW memberikan ketentuan kepada para sahabat beliau, dan beliau mengajarkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oleh karena itu di dalam hal ini kita harus mempelajari bab per bab masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jelas ya? Bismillah, bagaimana tanda-tanda memiliki sifat riya, serta bagaimana solusinya agar terhindar dari sifat riya? Jazakallahu khairan. Riya dia adalah salah satu
perbuatan syirik kecil di mana dosanya adalah dosa besar. Riya artinya seorang beramal dan ingin dilihat amalannya oleh manusia. Dan sifat riya ini adalah sifat yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang paling aku takuti atas kalian adalah perkara syirik kecil. Faqala riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Riya adalah seorang beramal dan mengamalkan sesuatu mengharapkan pujian dari manusia dan pandangan dari manusia, alias dia pamer dan amalan yang dia lakukan. Ketika dia bersedekah, maka sedekahnya ini hanya untuk pamer. Ketika dia memberi, maka dia ingin agar pemberian tersebut terdengar oleh orang lain. Ini sum'ah. Maka di antara tanda-tandanya kita yang mengetahuinya, penanya yang mengetahuinya apakah dia ikhlas atau tidak. Ketika dia memberi, ketika dia beramal, maka apabila amalan tersebut diperuntukkan untuk Allah, maka kita berharap amalan tersebut adalah amal ikhlas. Dan apabila amalan tersebut untuk mencari pujian manusia, tentunya ini adalah amalan riya. Di antara solusi untuk menjauhi perkara ini, perkara riya, adalah meminta doa. Berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal agar kita terlindung dari sifat riya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika min dzambil ladzi lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Riya ini dia syirik kecil, akan tapi dia masuk ke dalam dosa besar dan akan menghapus amalan yang seorang riya padanya. Makanya Nabi SAW ajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu melakukan kesyirikan dari apa yang aku sadari, aku ketahui. Wa a'udzubika min dzambil ladzi lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa yang tidak aku ketahui, dosa syirik dan selain daripada syirik. Ini yang pertama, berdoa solusinya. Yang kedua, kita membaca sirah, sejarah orang-orang yang saleh, bagaimana mereka ikhlas di dalam amal mereka. Karena kunci kesuksesan seseorang di dunia adalah ikhlas. Dengan keikhlasanlah seseorang akan tinggi, akan mulia. Dengan keikhlasan tersebutlah seseorang dia tidak akan merasakan pujian manusia adalah hal yang paling ia harapkan, dan tidak pula celaan manusia membuat ia kecewa dan bersedih. Dan yang ketiga, untuk menghindari perbuatan riya adalah berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang baik yang mengajak kita untuk selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Bismillah Ustaz, apakah orang tua yang mencari nafkah yang haram untuk anaknya, padahal saat itu anak tidak mengetahui harta dari mana asalnya, anak tersebut juga akan dihisab yang telah masuk ke dalam tubuhnya? Tentu tidak. Tidak. Orang tuanya bertanggung jawab atas nafkah yang dia berikan. Nabi SAW menceritakan tentang ciri-ciri penduduk surga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Nabi SAW mengatakan di antaranya adalah seorang yang memiliki tanggungan banyak, ya, dzu'iyal, orang yang memiliki tanggungan yang banyak, akan tapi dia berusaha menjaga wa'afifun muta'affifun dzu'iyal. Dan Nabi SAW seorang yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta padahal ia banyak tanggungannya. Ini diantara tanda-tanda penduduk surga. Oleh karena itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Orang tua yang memberikan nafkah kepada anaknya yang haram, maka tentunya ia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal, akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan untuk anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, maaf tidak sesuai topik. Apakah ada persyaratan lain bagi seorang ibu yang menyusui anak orang lain dengan tujuan menjadi mahram baginya dan anak-anaknya selain syarat harus sampai kenyang? Wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu. Yang setahu saya bahwa persusuan ini haruslah kenyang. Haruslah kenyang, mengenyangkan, ma'ambatal lahma, apa yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Ya, ini yang dapat membuat seorang
menjadi saudara mahram karena persusuan. Tapi kalau sekali, dua kali ini barangkali tidak. Barangkali apabila dia lebih daripada 3 kali, karena ayat yang menerangkan tentang persusuan tersebut awalnya 5 kali susuan. Setelah itu diharamkan atau menjadi mahramlah anak yang disusukan oleh orang lain tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.